Banjir di kawasan Bekasi pada Selasa 4 Maret 2025 menjadi salah satu banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Ketinggian air bisa mencapai 2,5 meter di beberapa wilayah. Data BPBD menunjukkan banjir tersebar di 20 titik lokasi dan berada di 7 kecamatan. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur pada Senin 3 Maret 2025. Benarkah banjir yang mengepung kawasan ini disebabkan fenomena alam atau ada faktor lain? Tak cuma tahun ini, banjir besar di kawasan Bekasi juga pernah terjadi pada Januari 2020. Kala itu ketinggian air mencapai 6 meter menyebabkan 9 korban jiwa dan 366.274 jiwa mengungsi. Apa sih yang menjadi biang kerok banjir yang melanda Bekasi? Penelitian dari Tim Badan Informasi Geospasial pada 2013 menunjukkan maraknya alih fungsi lahan di daerah aliran sungai atau das Bekasi, terutama di bagian hilir dan tengah. Alih fungsi ini mengakibatkan aliran permukaan sungai meningkat secara drastis. Hutan dan area hijau yang sebelumnya menyerap air banyak disulap menjadi kawasan permukiman, industri hingga lapangan golf. Kondisi ini memperparah frekuensi keluasan dan ketinggian banjir. Citra satelit ini menunjukkan sejumlah penggunaan lahan yang ada di sempadan sungai Bekasi bagian hilir yang tampak berkelok sehingga rawan banjir dan erosi. Penelitian ini juga mengungkap hal ini dipicu urbanisasi. Urbanisasi mengakibatkan kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat. Ini bikin para pengembang perumahan berlomba-lomba mencari lahan yang relatif murah, di antaranya lahan di sekitar sempadan sungai. Padahal sempadan sungai tidak seharusnya dipergunakan untuk kawasan permukiman. Das Bekasi di hulu dan tengah yakni Sungai Cikeas yang dulunya dipenuhi vegetasi alami seperti hutan dan rerumputan yang berfungsi menyerap air hujan juga berubah menjadi area non-vegetatif seperti permukiman. Akibatnya, air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru mengalir langsung ke sungai dalam jumlah besar, meningkatkan volume air secara drastis. Kondisi ini memperparah banjir di hilir karena sungai tidak lagi mampu menahan debit air yang semakin besar. Penelitian ini juga menyebut masih banyaknya warga yang membuang sampah di sepanjang bantaran sungai. Sampah yang dibuang ke sungai nggak cuma berasal dari penduduk yang tinggal di sepanjang sungai saja, tapi juga berasal dari perumahan yang jauh dari sungai. Pada 2019, Waste for Change, sebuah organisasi nirlaba lingkungan hidup, mencatat Kota Bekasi memiliki potensi kebocoran sampah ke sungai sebesar 775 ton per hari. Ternyata penyebab banjir tidak cuma faktor alam atau curah hujan yang tinggi aja ya. Banyak faktor yang mengakibatkan bencana ini terus terjadi sepanjang tahun.